Status akun Taufik Pram di Instagramnya. Unggahan ini sepertinya sulit diterima oleh logika manusia modern. Makanya saya mengunggahnya malam. Kalaupun ada manusia modern yang menyimaknya di luar malam, itu konsekuensi dari perputaran waktu. Dan di antara siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesarannya. Saya tertarik dengan salah satu unggahan, Gus Fuad Channel, yang diampu Gus Fuad Pleret, seorang alim asal Bantul, DIY. Beliau membahas kasus dugaan pelecehan seksual Mas Behi dan serangan terhadap pesantren Syidikiyah. Gus Fuad memandang ada yang aneh dengan peristiwa tersebut. Saya, yang menyimak dan menelusuri kasus ini jauh sebelum penggerebekan pesantren oleh polisi, di mana saya juga mendapati banyak hal aneh, terutama selama persidangan Mas Behi, rasanya setuju pendapat Gus Fuad tentang kualat. Kalau Armada 7 kan mengatakan kualat sekarang. Ternyata kan konon katanya, saya enggak, kalau keliru dikoreksi ya, Kapolresnya Jombang, Kapoldanya Jatim dan lain-lain kan sekarang kan bagian dari yang dibersihkan oleh kelompoknya Jenderal Listio Sigit Kapolri untuk membersih kepolisian dengan berbagai macam kasus apa yang terkait dengan perjudian atau sabu-sabu atau apa. Jadi bukan kualat bukan karena mubalahnya kelompok itu, bukan. Kelompok garis keras mubalah. Bukan itu. Ini saya setuju dengan Mas Ahmad Armada 7 ini lebih kepada apa wih kualat ya muhtar. Penggerebekan pesantren berlangsung pada 7 Juli 2022 menjelang HUT ke-77 bangsa Indonesia. Sebagaimana informasi yang saya terima, pemimpin pondok sekaligus mursyid tarekat Syidikiyah Kiai Muhtar Mukti kurang berkenan dengan perilaku polisi terhadap pondok dan putra beliau, yang menurut beliau telah difitnah dan dihakimi media, sehingga terlontar semacam sumpah tentang bintang-bintang berjatuhan. Seorang kiai tarekat biasa menggunakan bahasa simbol yang sulit dipahami awam seperti saya. Tetapi, ketika mengingat angka 77 yang identik dengan peristiwa tersebut, saya ingat surah ke-77 Al-Quran, Al-Mursalat. Surah tersebut mengulang-ulang ancaman, celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Ayat 8 surah tersebut menceritakan tentang, apabila bintang-bintang dihapuskan, redup. Dan pada 8 Juli, seorang jenderal polisi membunuh seorang bintara hingga bintangnya redup dan jatuh. Kasus melebar kemana-mana dan kemungkinan menyambar bintang-bintang yang lain. Apakah ini maksud Kiai Muhtar tentang bintang-bintang berjatuhan? Wallahu alam. Tetapi saya, sebagai Muslim, percaya bahwa janji Tuhan dalam Al-Quran pasti benar. Menurut saya, ini bukan utak-atik gatuk. Ini adalah algoritma Al-Quran yang sulit dipahami oleh manusia modern, makhluk yang angkuh dan gemar berdusta dengan logika. Ngopi minuman panas. Keadilan untuk Indonesia. Story Instagram dari akun Rikal Dikri. Semua akan kaget di endingnya, dalam laporan Tempo, keterlibatan Fadil, Panca, dan Niko dalam kasus Sambo itu menarik. Kenapa Komnas Perempuan dan aktivis-aktivis perempuan bahkan anak-anak NU sebagian malah menyerang pesantren Syidikiyah dalam kasus yang dituduhkan kepada Mas Behi?
Niko Alvinta bertugas menggalang aktivis perempuan dan Komnas perempuan untuk melancarkan skenario Sambo soal pelecehan. Ini dia lakukan juga di Jatim, memfitnah anak Kiai Tar. Hati-hati, mata kita lebih tajam dari burung hantu, hi. Nunggu tulisan Bung Taufik Pram aja deh. Copot 3 Kapolda Jenderal Listio Sigit Prabowo.